Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Hidayah dengan NIM akhir 25 dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia, KBK, KTSP, K13, dan kurikulum merdeka. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kurikulum MI atau SD yang diampu oleh Ibu Dr. Lailatul Usriya, SPD MPDI. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi diperkenalkan pada tahun 2004. Kurikulum ini berfokus pada penguasaan kompetensi siswa, bukan sekedar penguasaan materi pelajaran. Artinya, hasil belajar diukur dari kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan nyata, bukan hanya menghafal teori. Yang kedua, sejarah perkembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan langsung dari KBK. Tujuannya adalah memberi otonomi lebih besar kepada sekolah agar dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. KTSP muncul pada masa penerapan desentralisasi pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, sejarah perkembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diberlakukan secara bertahap mulai tahun 2013 sebagai penyempurnaan dari KTSP. Pemerintah menilai bahwa KTSP belum cukup untuk membentuk karakter bangsa dan kompetensi abad ke-21. Kurikulum 2013 dirancang untuk membangun karakter, spiritualitas, dan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dan yang keempat adalah sejarah perkembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan hasil evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan kurikulum 2013, terutama setelah pandemi COVID-19. Pandemi mengakibatkan learning loss, yaitu hilangnya sebagian kemampuan belajar siswa karena sistem pembelajaran daring yang terbatas. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kemudian meluncurkan kurikulum merdeka melalui Kependikbudristek nomor 56 tahun 2022 dengan fokus pada pemulihan pembelajaran dan kebebasan berinovasi. Selanjutnya membahas tentang apa karakteristik utama setiap kurikulum. Di kurikulum berbasis kompetensi ada beberapa karakteristik. Yang pertama, yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar yang lain yang memenuhi unsur edukasi. Dan yang terakhir, yaitu penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Selanjutnya, karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, desentralistik atau otonomi sekolah. Sekolah diberi kewenangan untuk menyusun kurikulum sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan karakteristik daerah masing-masing. Yang kedua, berbasis kompetensi dan kontekstual. Pembelajaran diarahkan agar siswa menguasai kompetensi tertentu melalui pengalaman belajar yang bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, peran guru sangat sentral. Guru menjadi perancang, pelaksana, sekaligus evaluator pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa di sekolahnya. Yang keempat, memperhatikan muatan lokal dan kebutuhan daerah. Yang kelima, penilaian autentik. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan memperhatikan proses serta hasil belajar. Dan yang terakhir, fleksibel dan adaptif. Dapat menyesuaikan dengan perubahan serta perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, berbasis kompetensi inti dan kompetensi dasar KI dan KD.
Yang kedua, menggunakan pendekatan saintifik. Yang ketiga, menekankan pendidikan karakter. Yang keempat, pembelajaran terpadu dan tematik untuk jenjang SD atau MI. Yang kelima, student-centered learning atau berpusat pada siswa. Yang terakhir, integratif dan relevan dengan kehidupan nyata. Untuk yang selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, fleksibilitas dalam pembelajaran. Yang kedua, berbasis kompetensi dan capaian pembelajaran atau CP. Yang ketiga, proyek penggunaan profil pelajar Pancasila atau P5. Yang keempat, guru sebagai fasilitator dan penggerak pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran diferensiasi. Yang keenam, asesmen formatif dan diagnostik. Yang ketujuh, mendorong inovasi dan kolaborasi sekolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan di setiap kurikulum. Yang pertama yaitu persamaan. Persamaannya meliputi berorientasi pada kompetensi, belajar berpusat pada siswa atau pendekatan aktif, penyusunan kurikulum oleh pemerintah atau kebijakan nasional, 3 ranah pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan yang terakhir yaitu adanya evaluasi dan penilaian yang beragam. Yang kedua yaitu perbedaan. KBK menekankan kompetensi dasar siswa. KTSP memberi kebebasan sekolah menyusun kurikulum. K13 fokus pada karakter dan pendekatan ilmiah. Sedangkan kurikulum merdeka menekankan kemandirian, fleksibilitas, dan proyek karakter P5. Pembahasan kita yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mendorong perubahan dan pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu ada faktor ideologis, kedua faktor politik, ketiga faktor sosial dan budaya, yang keempat faktor ekonomi, kelima faktor ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, yang keenam faktor globalisasi, yang ketujuh faktor tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir yaitu faktor evaluasi dan hasil penelitian pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.